warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita memulai materi pembelajaran kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, marilah kita berdoa dengan diawali bacaan basmalah. Berdoa dimulai. Jangan selesai. Hari ini ada yang tidak hadir atau Bapak? Alhamdulillah. Semua Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembelajaran akidah akhlak yang berjudul akhlak tercela. Jadi akhlak tercela disebut dengan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Nah, sebelumnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal 23 Bulan Allah. Tahun 2017. Sebelumnya kita sudah membahas materi pembelajaran kita tentang akhlak Terpuji. akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan akhlak terpuji? Sekalian, ada yang bisa menyebutkan contoh akhlak terpuji? Ada Bu. Nah, siapa? Saya Bu. Apa? Tolong menolong. Oh, menolong. Selanjutnya, Sedekah Bu. bersedekah. Siapa lagi? Bersopan santun terhadap sesama teman. Memiliki sikap sopan santun. Ada sesama teman. Sopan santun Terhadap sesama. terhadap sesama. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, Bersikap jujur. bersikap jujur. Apa lagi? Ya Bu, Hmm. menghormati yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Dan lain. Dan lain-lain. Nah, anak sekalian, pada kesempatan ini, pada hari ini, kita akan membahas pelajaran kita tentang akhlak tercela. Nah, jadi hubungannya dengan akhlak terpuji adalah dua perilaku yang sangat berbeda maknanya. Kalau akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik yang disebut dengan akhlakul mazmumah atau disebut dengan akhlakul mahmudah. Nah, di dalam akhlak terpuji merupakan terdapat sekumpulan perilaku yang dianggap baik gitu. Dan akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji, yaitu akhlakul mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Nah, dalam kesempatan ini akhlak tercela terdiri dari bagian hubung azamnya, kemudian kasar, iri hati, sombong, dan juga Iya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini untuk membahas materi kita
yang lebih lanjut dan lebih dalam pemahamannya, kita akan bagikan kelompok dan kita akan lakukan presentasi dari masing-masing kelompok berdasarkan hasil pengamatan dari bahan presentasinya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompoknya menjadi 3 kelompok, terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu akan membahas materi pembelajarannya tentang akhlak tercela dan hukum al-Ghibah hingga 7. Kemudian untuk kelompok yang kedua akan membahas materi presentasinya buku al-Ghibah dan karya al-Maut. Kemudian yang kelompok 3 itu akan membahas materi pembelajarannya tentang imunisasi dan ria. Nah, pada kesempatan ini ya, bahan yang sudah Ibu bagikan tadi, tolonglah sebelum dibahas amatilah video pembelajaran di depan. Abaikan anak sekalian, hasil video yang ditayangkan tadi dikerjakan pada LK yang Ibu bagikan ini. Tuliskan. Tuliskan hasil pengamatannya di sini. Anak-anak Ibu sekalian, hasil pengamatan video yang ditayangkan tadi, anak Ibu tuliskan di dalam lembar kertas kerjanya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita lakukan presentasinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Nah, sekarang anak-anak Ibu sekalian, hasil kerjanya, hasil lembaran kerjanya tadi yang sudah dikerjakan, silakan dipaparkan dari kelompoknya masing-masing kepada kelompok lain. Nah, siapa yang mau duluan? Kami, Bu. Iya. Berarti pemaparan hasil presentasinya kita mulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang iri hati dan ria. Iri hati adalah sikap yang perasaan membenci atau tidak senang terhadap orang lain atas keberhasilan atau kebahagiaannya. Sedangkan sifat ria adalah suatu sifat memamerkan sesuatu atau memamerkan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah baik sekalian, hasil presentasi kelompok 3 yang sudah dibacakan, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan iri hati dan sebutkan dalilnya? Baik, saya dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, maksud dari iri hati itu adalah iri hati itu atau sering disebut hasad adalah perasaan benci atau tidak senang kepada orang lain yang memperoleh kesenangan atau kebahagiaan. Sedangkan dalilnya terdapat di surah Ali Imran ayat 120 yang akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Intan taskum hasanatu tasu'uhum
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wattattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyisakan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Hanya itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 dapat menerimanya? Baik, terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3. Kita berikan apresiasi. Selanjutnya, presentasi yang kedua dilanjutkan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan dipaparkan hasil kerjanya kepada kawan-kawan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu akhlak tercela, hubud ad-dunya dan farahiyah al-maut. Hubud ad-dunya adalah suatu sikap terdapat pada diri seseorang yang menganggap harta benda dan kesenangan dunia adalah tujuan dari kehidupannya. Sedangkan farahiyah al-maut adalah takut mati, merupakan penyakit jiwa yang lain selain marah dan sedih. Rasa ini muncul ketika seseorang dihadapkan kepada kemungkinan buruk yang akan belum pasti terjadi. Demikian presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Baiklah, anak-anak sekalian, hasil presentasi dari kelompok 2 telah disampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan pada presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2. Bagaimana cara menghindari sifat hubud al-dunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Cara menghindari perilaku hubud al-dunya adalah yang pertama, mengingat kehidupan di dunia itu hanya sementara. Yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang direkam oleh anggota badan kita yang nanti di hari akhir akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Apakah teman-teman dari kelompok 3 menerima jawaban dari kami? Bisa. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Hasil presentase dari kelompok 2 atas kerjasamanya kita berikan apresiasi semangat untuk kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini kegiatan presentasi materinya telah selesai. Untuk anak-anak sekalian, silakan menyimpulkan hasil kerjanya masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kelompok 1 disilakan untuk menyampaikan kesimpulan materi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil presentasi dari kelompok 1 tentang fibra wujud yaitu perilaku tercela. Fibra wujud adalah suatu perilaku yang terdapat pada akhlak seseorang yang memiliki pendapat dia adalah seorang yang sempurna dan sulit menerima kekurangan orang lain.
Sebagai kita orang muslim, jangan meniru sikap sombong dan apalagi menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan kita. Semoga melalui penyampaian presentasi materi ini, semoga ke depan kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan apa yang dianjurkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baik, terima kasih kami ucapkan pada kelompok 1. Di lembaran kerja yang selanjutnya yang Ibu bagikan tadi ada soal uraian, 1 tolong dikerjakan di lembar kertas kerja. Nah, ada lembaran yang Ibu bagikan tadi. Nah,